Amin Rais. Bapak reformasi yang sekarang lebih mirip bapak drama politik nasional. Dulu dielu-elukan sebagai suara rakyat, sekarang malah terdengar seperti pengeras suara kebencian yang rusak volumenya. Yang keluar bukan lagi kritik yang tajam, tapi keluhan penuh dendam, fitnah basi, dan cerita-cerita absurd yang bahkan sinetron Indosiar pun ogah tayangin. Kali ini narasinya makin tak masuk akal. Katanya anaknya, Hanafi Rais, nyaris dibunuh rezim Jokowi lewat operasi pembunuhan model film laga. Ya ampun Pak Amin, ini Republik Indonesia, bukan skrip Mission Impossible. Ceritanya begini, pada 18 Oktober 2020 dini hari, Hanafi Rais sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Di tengah jalan katanya, ada dua sedan misterius yang membuntuti. Lalu di tol Cipali kilometer 112, dua truk besar sudah menunggu untuk menyergap. Salah satu truk menyalip, mengerem mendadak, dan boom, terjadilah kecelakaan hebat. Hanafi terluka, mobil nyaris terbelah dua, dan menurut Amin, itu adalah peringatan keras dari rezim untuk membungkamnya. Masalahnya, kalau kita pakai akal sehat, yang makin langka dipakai di kubu Amin Rais, semua ini lebih cocok disebut dongeng daripada kejadian faktual. Kenapa? Karena media massa waktu itu memang melaporkan kecelakaan Hanafi. Tapi tak satu pun menyebut dua sedan misterius, dua truk pembunuh atau plot pembunuhan dari langit. Faktanya Hanafi ditabrak minibus dari belakang, mobilnya terdorong ke depan, dan menabrak kendaraan berat. Simple. Polisi tahu, media tahu, publik tahu. Tapi 2 tahun kemudian, tiba-tiba Amin muncul di ILC dan mengklaim ini adalah plot pembunuhan rezim. Serius Pak? Di mana Bapak selama 2 tahun itu? Kalau betul itu percobaan pembunuhan, kenapa diam? Kenapa tidak lapor polisi? Tidak bikin konferensi pers? Tidak menggugat atau membuat petisi internasional? Amin bukan orang sembarangan. Dia bukan rakyat biasa yang takut bersuara. Dia dulu berani bentak Soeharto, ikut tumbangkan rezim otoriter, dan sekarang malah bungkam selama 2 tahun lalu tiba-tiba meledak dengan cerita mendramatisasi kecelakaan. Ini jelas tidak konsisten. Kalau ada motif pembunuhan politis, tentu reaksi seorang tokoh seperti Amin harus cepat, lantang, dan terstruktur. Tapi kenyataannya dia bungkam. Diameter. Bahkan anaknya sendiri tidak pernah bilang dia nyaris dibunuh. Baru setelah 2 tahun, muncul cerita dramatis lengkap dengan istilah manusia iblis dan truk penyergap. Maaf, ini bukan investigasi, ini ilustrasi. Mari kita tanya pertanyaan yang paling rasional. Seberapa penting Amin Rais di tahun 2020? Apakah suara dan kritiknya masih cukup kuat untuk mengguncang Jokowi? Apakah Amin waktu itu masih jadi ancaman politik yang relevan? Jawabannya, tidak. Amin sudah lewat masa emasnya. Sejak gagal total di Pilpres 2004, saat ia maju bersama Siswono dan hanya meraih 14,66% suara, pamornya terus menurun, bahkan SBS pun sempat menawarkan kerjasama waktu itu. Tapi Amin terlalu percaya diri dan menolak karena yakin akan unggul. Hasilnya, ia kalah telak. Setelah itu namanya tenggelam. Muncul lagi lewat Partai Umat, tapi tidak pernah benar-benar menggigit secara politik.